Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fat Abadan, NRP 3016. Saya mahasiswa dari Teknik Elektrootomasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November. Ya, saya di sini akan menyimulasikan aplikasi Fluid Sim dengan sistem elektropneumatik, pneumatik murni, dan hidrolik. Saya akan jelaskan satu persatu sebagai berikut. Simulasi elektropneumatik. Ini sistem elektropneumatik yang telah saya buat. Saya ini membuat suatu mesin yaitu untuk memindah tutup ke wadahnya. Yaitu saya membuat pertama ini ada 4 silinder. Silinder pertama ini sebagai pengambil dan menaruh benda, silinder kedua sebagai pemindah benda, dan ketiga silinder ini sebagai penjepit benda. Yaitu sebenarnya penjepit benda ini 2 silinder, namun tetap satu kontrol atau satu sistem, namun terdapat kedua kegunaan yang berbeda. Ya, di sini ada rangkaian elektrik. Untuk rangkaian elektrik saya memakai 3 buah konter. Konter pertama yaitu sebagai dia akan menahan si penjepit benda. Penjepit benda akan kembali membuka jepitannya setelah si pengambil dan penaruh tutup dan pemindah benda ini setelah bekerja. Setelah kedua silinder ini bekerja, maka penjepit benda akan berhenti juga setelah si counter 1 menutup. Untuk counter 2 dia bekerja sebagai untuk mengendalikan pemindah benda dan pengambil dan penaruh tutup benda untuk bekerja secara bergantian. Ya, untuk counter 3 dia bekerja sebagai untuk mengulang-ulang sistem ini, atau sistem ini berulang berapa kali. Dia berulang tergantung wadah dan tutup, berapa jumlah wadah dan tutupnya. Saya di sini menggunakan 3 kali, dia akan berulang-ulang. Di sini ada 5 timer. Timer 1 sebagai delay antara si penjepit. Setelah terjepit, dia akan si silinder pengambil benda dia akan mendapat delay selama 1 detik. Setelah si tutup terambil, dia akan mendapatkan delay dari timer 2 selama 2 detik. Untuk timer 3 dia berguna sebagai delay pemindah benda. Maka dia sebagai delay antara pemindah benda dan pengambil penurut benda. Saya kasih timer agar dia bekerjanya tidak saling berbarengan atau sampai terjadi error, karena sudah saya coba tanpa timer tidak bisa, jadi saya harus timer agar dia mendapatkan delay. Untuk timer 4 dia ini berguna sebagai mengaktifkan kembali rangkaian. Jadi setelah rangkaian semua selesai bekerja, kan ini berulang selama 3 kali. Setelah bekerja pertama, dia bekerja lagi akan mendapatkan delay selama 8 detik. Menunggu si tutup dan wadahnya selanjutnya. Untuk timer 5, dia ini menonaktifkan semua sistem. Jadi setelah sistem ini berhenti bekerja, untuk menonaktifkan semula awal atau setelah bekerja berhenti semua, timer 5 ini sebagai menyetop semua rangkaian. Ya, di sini hanya terdapat 2 tombol, yaitu tombol start saya inisialkan sebagai S1, tombol stop saya inisialkan sebagai S2. Sini tidak ada tombol lain selain tombol itu. Semua sistem saya bekerja melalui limit switch. Ya, saya menggunakan limit switch. Ya, langsung kita coba saja rangkaiannya. Kita start, terang, oke, yes. Kita start dengan tombol S1. Dia akan penjepit benda bekerja, dia mendapat delay sedetik dan itu diambil. Nah ini silinder benda bekerja, kita mendapatkan delay juga timer 2.
dia akan bekerja setelah timer 3 bekerja melalui counter 2. Setelah itu counter 2, counter 1 yang bekerja lagi untuk menutup tadi jepit minus tuh ya. Kita tunggu lagi, terus kembali mail, delay lagi untuk nomor 3, counter 2 bekerja. Oke, counter 1 di sini telah menghitung. Nah, di sini counter 1 telah menutup, maka si penjepitnya tertutup. Nah ini, nah di sini tadi sudah berulang secara 2 kali. Ya, kenapa 2 kali? Di sini saya menaruh angka 3 di dalam counter 3. Jadi hitungan awal itu saat pertama kali bekerja. Jadi selisih 1 angka. Ya. Terima kasih. Saya stop. Oh ya, untuk mereset lagi rangkaian, ditekan tombol S1, si counter 3 ini langsung terset kembali. Tidak perlu tombol lagi untuk mereset si counter 3. Dia akan terhitung kembali. Ya, ini si sinyal state yang telah dihasilkan. Di sini ada silinder per silinder saya buat. Di sini ada rangkaian yang saya pakai untuk menjalankan sistem ini. Komponen-komponen yang saya pakai, ya kurang lebih begitu untuk elektropneumatik yang saya buat. Saya akan simulasi pneumatik murni yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, untuk pneumatik murni saya membuat seperti pneumatik untuk memindahkan barang dari lantai bawah ke lantai atas. Yaitu caranya saya menggunakan 3 buah silinder 1 pengumpul barang 1 untuk mendorong barang dari lantai 1 ke silinder 2, yaitu memindah barang ke atas. Setelah barang pemindah barang ke atas, barang akan diangkat ke atas dan mendapati silinder 3 pengumpul barang 2. Setelah si barang diangkat ke atas, silinder 3 atau pengumpul barang 2 ini akan mendorong ke lantai 2. Ya, seperti itu kurang lebih untuk mesin yang saya buat. Terus untuk beberapa komponen yang saya pakai, tim delay, cutoff valve, dan counter. Kalau untuk tim delay saya pakai beberapa. Di sini pakai untuk delay antar silinder yang bekerja. Karena kan jika Anda dikasih delay dalam kehidupan nyata, takutnya terjadi crash atau dia bekerja berbarengan. Untuk selanjutnya timer saya memakai 3. Untuk timer saya memakai 3 timer, yaitu fungsi masing-masing timer mempunyai satu silinder, 1 counter. Yaitu 3 counter ini mempunyai fungsi sebagai pengendali 3 buah silinder ini untuk bekerja secara bergantian terus dan menerus. Ya, sesuai dengan jumlah silindernya juga memiliki 3 timer. Makanya setiap untuk mengendalikan cara kerja setiap silinder untuk bisa bekerja bergantian. Di sini juga terdapat on off, ya. Langsung saya simulasikan saja, saya run. Oke. Langsung kita on. Nah,
barang didorong sampai butuh dimensi 2 S2. Setelah itu langsung dengan delay barangnya ke atas, dan ketika si silinder pemindah barang ke atas ini bergerak ke atas, dia tidak langsung kembali ke bawah. Dia akan menahan di atas, menunggu si pengumpul barang 2 untuk mendorong ke lantai 2. Gitu. Kurang lebih begitu untuk pneumatik murni yang saya simulasikan. Ini sistemnya akan berjalan terus-menerus. Dia akan berhenti jika tombol off ini berhenti. Saya tidak memakai counter untuk memberhentikan sistem atau sistem berjalan beberapa kali. Kita off kan, maka semua rangkaian akan berhenti. Di sini juga terdapat sinyal listed. Di sini nama sinyal pun sesuai dengan silinder, tiap silinder. Di sini bekerja dengan baik sesuai urutan yang saya inginkan. Untuk ini komponen yang saya pakai dalam pembuatan pneumatik murni. Cukup simpel untuk pneumatik murni karena tidak menggunakan rangkaian elektronik. Ya, cukup. Kurang lebih begitu untuk penjelasan simulasi pneumatik murni. Selanjutnya yaitu pneumatik. Kurang lebih begitu untuk pneumatik murni. Selanjutnya yaitu hidrolik. Ya, saya akan menyimulasikan hidrolik menggunakan fluid sim H. Beda-beda dengan pneumatik menggunakan fluid sim P. Ya ini rangkaian hidrolik yang saya buat. Saya membuat rangkaian hidrolik dengan acuan atau di kehidupannya itu sebagai mesin pres batu bata atau batako. Yang pertama adalah ada 4 buah silinder. Silinder masing-masing punya kodaan, yaitu silinder pertama digunakan untuk memasukkan bahan. Untuk silinder kedua digunakan untuk mengeluarkan hasil press. Untuk silinder ketiga itu digunakan untuk cetakan press. Silinder keempat digunakan untuk mengepres. Di sini juga terdapat lampu indikator. Di sini juga terdapat kontrol elektrik. Untuk kontrol elektrik saya hanya menggunakan 2 tombol saja, yaitu start dan stop. Ya. Untuk si counter saya menggunakan 2 buah counter saja. Counter pertama saya gunakan untuk mengulang berapa kali cetakan press bekerja. Jadi setiap bahan masuk bisa menghasilkan beberapa hasil press dengan beberapa kali cetakan press bekerja. Saya menggunakan 3 kali, berarti mesin sekali bahan masuk, cetak press dapat bekerja selama 3 kali dan menghasilkan 3 cetakan. Setelah menghasilkan 3 cetakan, maka semua sistem akan berhenti, dan ini untuk silinder bahan masuk ikut berhenti juga. Untuk counter kedua, ini saya gunakan untuk mengendali agar silinder hasil press dan silinder press dan pengepres tidak bisa bekerja secara bergantian. Jadi saat si mesin cetak dan pengepres ini bekerja, hasil press ini tidak bekerja. Setelah bekerja, si counter menghitung 0, maka si counter 2 menutup hasil press akan bekerja, dan cetak press ini tidak akan bekerja saat hasil press bekerja. Dan hasil press setelah bekerja, silinder bekerja, maka si counter mereset dan cetak press dan pengepres bekerja kembali, seperti itu. Di sini saya juga menggunakan 3 buah timer. Ya, timer pertama untuk delay saat barang masuk. Jadi ketika bahan masuk, tombol start kita tekan, setelah bahan masuk,
dan menekan limit switch 1 S2, maka timer akan menghitung selama 2 detik untuk delay cetak press bekerja. Setelah delay habis, cetak press akan bekerja selama itu. Terus untuk timer 2 ini saya gunakan untuk berapa lama saat mengepres. Jadi setelah cetak press ini bergerak maju, mengepres bahan telah dipres, saat dipres dia akan tertahan selama 5 detik ya untuk mengepresnya dengan hasil cetakan. Untuk T3 saya gunakan sebagai delay saat hasil cetakan atau hasil press dikeluarkan. Jadi saat hasil press ini setelah beroperasi atau setelah mencetak, maka dibutuhkan delay untuk mengeluarkan si hasil cetakan dengan silinder hasil press. Yaitu di sini saya juga terdapat lampu indikator bisa saya operasikan. Ini untuk lampu indikator terdapat 4 buah, yaitu untuk saat berjalan, standby, terus saat hasil press dikeluarkan, dan saat semua mesin berhenti bekerja atau telah bekerja sesuai instruksi yang diberikan. Kita kan ini nanti mempunyai warna masing-masing. Nah, langsung kita simulasikan. Ini lampu indikator warna kuning menandakan bahwa rangkaian sedang standby dan siap dijalankan. Kita start dan lampu itu bekerja, lampu kuning mati. Nah, bahan sudah masuk. Saat mesin setting press, maka mesin press ini berjalan secara bergantian untuk majunya dan mundurnya secara bersamaan. Nah, dia bergantian satu persatu. Nah, dia mencetak dulu baru bisa dipres. Nah, saya mundur, hasil itu keluarkan. Nah, ini terjadi selama 3 kali sesuai counter yang saya rangkai, yang saya gunakan 3 kali pencetakan dalam sekali bahan masuk. Setelah 3 kali maka rangkaian akan berhenti dan ada indikator berwarna merah bertanda rangkaian telah berhenti. Untuk reset kembali berarti tinggal kita start kembali, maka counter sudah akan terset kembali. Nah, counter akan terset kembali. Untuk indikator selanjutnya adalah warna biru untuk mengeluarkan hasil press. Nah, ini warna biru untuk kita stop rangkaian, tinggal kita tekan dalam stop dan counter. Jika tinggal stop, kita start lagi, bisa mereset lagi seperti semula. Ini untuk sinyal state diagram yang kami dapat. Nah, ini sesuai dengan namanya, ini untuk cetak press, ini press, ini baru masuk dengan hasil press. Kerja sesuai apa yang kita inginkan. Ini untuk komponen yang saya pakai dalam penggunaan simulasi mesin press batu bata. Ya, banyak. Sudah, kita stop. Ya, terima kasih telah menonton video saya simulasi menggunakan aplikasi FluidSim bersistem elektropneumatik, pneumatik murni, dan hidrolik. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.